Tanya nih Bang antara program dan teman-teman lainnya gitu misalkan. Nah, gimana caranya Abang nih nanti kan sebagai ketua pelaksana Mahardika 2026 ini menyikapi hal tersebut? Oke, mungkin aku izin bercerita sedikit ya, Via Iya, ya. boleh Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Social Voice, kembali lagi di podcast Momentum, Momen Aksi untuk Masa Depan. Bareng aku Alfia Zahra yang bakal nemenin teman-teman semuanya untuk ngobrol seru nih di podcast kali ini. Nah, untuk tema hari ini cukup menarik nih teman-teman, yaitu Mahardika dalam Jiwa, Jejak Sang Pengabdi. Sebelumnya terima kasih kepada Bang Dava yang sudah menyempatkan hadir di podcast kali ini, Bang. Karena kan di tengah kesibukan Abang yang mungkin cukup padat ya, Bang. Sebelumnya terima kasih. Terus Abang kan sekarang nih menjadi ketua pelaksana di Mahardika Mengajar tahun 2026 ini. Nah, mungkin boleh nih Bang perkenalkan diri Abang terlebih dahulu. Oke, mungkin terima kasih sebelumnya, Via. Perkenalkan, aku Dava Ilham Pratama atau akrabnya dipanggil Dava. Alhamdulillah pada sebelumnya aku diamanahkan menjadi ketua pelaksana Mahardika Mengajar batch 6 kalau di kami. Nah, mungkin terima kasih juga nih atas dari kawan-kawan Momentum sudah mengundang aku menjadi narasumber dan juga pengisi materi lah dalam konteks pengabdian ya, Via ya. Iya Bang. Em, Mungkin nih Bang, kan yang kita tahu nih Bang, Mahardika itu kan kegiatan pengabdian masyarakat ya Bang, Ya. yang langsung itu tuh turun ke masyarakat. Nah di situ nih ada nggak sih Bang dari Abang tuh kesulitan untuk merancang suatu program, kan dimana kita tuh di kuliah tidak diajarkan untuk yang Mengabdi. ya mengabdi seperti itu, karena kan itu kan emang dari kitanya sendiri Iya. gitu yang mau ikut nih Bang. Ada nggak nih Bang dari Abang sendiri kesulitan dalam hal tersebut gitu Bang? Kalau dalam dasarnya kita memang mungkin ada ilmu-ilmu basic di pengabdian yang memang belum kita pelajari sepenuhnya. Beda dengan halnya yang ilmu-ilmu yang kita pelajari di perkuliahan, memang betul yang dibilang oleh Via tadi. Namun em, bagaimana sih cara kita mengatasi ilmu-ilmu pengabdian yang belum ada pada diri kita tersebut? Menurut Dava, caranya itu adalah melihat terlebih dahulu situasi pengabdian dan melihat niat kita untuk mengabdi itu seperti apa. Nah dari sana kita bisa melihat nih apa aja yang kita butuhkan selama pengabdian. Nah caranya lagi apa adalah untuk melihat-lihat terlebih dahulu eh, yang telah ada di pengabdian atau orang-orang yang telah dulu ke pengabdian dengan cara bertanya atau melakukan survei langsung kepada orang tersebut apa aja kita butuhkan di pengabdian tersebut. Jadi beda halnya apa yang telah kita pelajari di masa perkuliahan dengan pengabdian. Sehingga materi-materi pengabdian, apa aja yang bisa dilakukan di pengabdian, kita bisa lakukan dengan baik nantinya di hari pengabdian kita nanti, Via. Seperti itu, Via. Oh jadi mungkin melihat dulu ya Bang ya. Sebelumnya mungkin survei dulu ya Iya, intinya ke survei nagari dulu. tersebut yang bakalan kita pakai gitu nih Bang. Mm-mm. Nah kan pasti kan sebelumnya nih Bang, programnya itu kan kayak misalkan program itu kan udah kita susun secara rapi, secara bagus kayak gitu nih Bang. Nah pasti kan ada aja kendalanya nih Bang antara program dan teman-teman lainnya gitu misalkan. Nah gimana caranya Abang nih nanti kan sebagai ketua pelaksana Mahardika 2026 ini menyikapi hal tersebut nantinya tuh Bang? Oke, mungkin aku izin bercerita sedikit ya, Iya Via ya. boleh Bang. Waktu di Mahardika kemarin itu dimulai pada tahun yang sebelumnya. Jadi kan persiapan sudah dari tahun 2025 sampai kami hari H 2026. Tentu banyak dong program-program yang sudah kami bentuk nih. Iya Bang. Program-program yang sudah kami siapkan sedemikian rupa hingga hari H. Tapi apa boleh buat apabila nanti di hari pengabdian itu tuh kita memiliki kendala ataupun kita memiliki masalah lah yang mana program kita ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Nah, mungkin bagaimana sih sikap aku sebagai ketua pelaksana untuk menyikapi hal tersebut? Kalau bertemu dengan hal tersebut, mungkin kita caranya adalah pantang mundur sebelum apa yang telah kita selesaikan diselesaikan dengan baik.
kita bisa mencari nih cara ataupun ide baru bagaimana sih caranya agar program tersebut bisa kita terpenuhi selebih-lebihnya. Nah, cara aku kemarin adalah aku diskusi dulu nih Via dengan tim aku diskusi dulu dengan teman-teman volunteer aku apabila ada kendala-kendala tersebut. Nah, kemarin sempat bertemu 2 kendala. Iya, Bang. Yang mana di Mahardika tuh ada programnya 3 program, yaitu di sosial, di kesehatan, dan juga di sosial, kesehatan, dan juga pendidikan. Nah, program utama kami adalah pendidikan. Nah, dalam program pendidikan kami ada mengajar ke sekolah, ada mengajar ke TK, SD, SMP, bahkan mungkin MDA. Nah, untuk program sosial itu kami ada mendata data penduduk, siapa yang belum punya KTP, dan siapa yang belum punya KK. Nah, untuk kesehatan kami itu ada program medical check up di kesehatan. Nah, di kala itu kami ada kendala di 2 bagian yaitu sosial dan juga pendidikan. Nah, untuk pendidikan yang pertama aku ceritain nih. Di kala itu mungkin kami kesulitan untuk melakukan mengajar kepada adik-adik SD, di mana kala itu bentrok nih hari ajar kami dengan hari ajar kawan-kawan bapak ibu yang ada di SD. Yang mana bapak ibu itu kan punya jadwalnya sendiri untuk mengajar, kami juga mau masuk sendiri untuk mengajar. Jadi sempat bentrok di sana bagaimana menyesuaikan tanggal kami yang mana kami itu hanya 10 hari ya. Iya. Jadi kami diskusikan dengan guru, kami diskusikan dengan kawan-kawan lain bagaimana caranya agar kita tetap menyelesaikan program itu, dan alhamdulillahnya dapat ide nih. Alhamdulillahnya dapat ide bahwasanya kami masuk mungkin di siang hari. Nah, jadi kami nggak masuk full via. Jadi kami masuk siang hari, bapak ibunya masuk di pagi hari. Alhamdulillah program tersebut terselesaikan sampai hari kepulangan kami. Nah, yang kedua itu ada bagian masalah di sosial. Nah, di sosial itu terkendala untuk, kan kami tadi untuk mencari itu ya, untuk mencari KTP siapa yang belum membuat KTP, mendata. Nah, di kala itu kami kesusahan nih untuk door to door. Karena yang kami sesuaikan, yang kami diskusikan itu rencananya kami akan melakukan door to door ke rumah-rumah warga untuk mendata bapak ibu siapa yang belum punya KTP seperti itu kan ya. Nah, alangkah tetapi dengan waktu kami yang padat, jadwal kami yang padat, kesehatan, pendidikan, mengajar anak mengaji, kami belum sempat nih untuk door to door. Itu pusing kan, udah hamin berapa kepulangan, udah nggak dapat akal lah tibanya. Itu kami buat forum. Kami buat forum evaluasi namanya Via. Kami diskusikan apa aja kendala, terus kami gabungkan dari beberapa kepala. Nah, sampailah kami sudah buntu juga nih Via, kami hadirkan peran masyarakat di sana. Kami hadirkan peran pemuda di sana untuk konfirmasi nih atau koordinasi. Bang, bapak, ibu, kakak, kami udah buntu di sini. Bagaimana ya selanjutnya, bagaimana ya seharusnya agar program ini tetap berjalankan. Nah, dapat ide nih dari pemuda di sana. Gimana kalau misalnya nanti pas pas acara pernikahan, kebetulan besoknya ada acara pernikahan nih Via. Nah, besoknya ada acara pernikahan, di sanalah kami mendata data sekalian untuk mengaudiensikan bahwa kami dari Mahardika, sekalian untuk menyebutkan apa sih tujuan mendata dari KTP, KK, dan masyarakat tersebut. Alhamdulillahnya di sana dapat data-data juga nih dari masyarakatnya. Jadi intinya apa? Selagi kawan-kawan, teman-teman pengabdian nantinya masih mempunyai waktu, manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk menyelesaikan program-program terlebih dahulu. Jikalau terdapat kendala seperti itu, diskusikan kembali. Banyak kepala nanti, banyak ide nantinya akan disatukan, akan menjadi ide cemerlang. Jikalau dari teman-teman pengabdian nanti belum dapat suatu kesimpulan, hadirkan peran masyarakat di dalamnya. Karena kita melakukan pengabdian bukan hanya untuk diri teman-teman dan timnya nantinya, melainkan untuk masyarakatnya nantinya di sana. Jadi jikalau dari kita memang belum ada ide nih, belum ada kesimpulan nih, udah buntu rasanya kan di teman-teman tim,
hadirkan peran masyarakatnya. Kalau perlu nanti hadirkan peran nenek mamanya, hadirkan peran penghulu-penghulu segala macamnya. Banyak kepala lebih baik untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi yang bisa aku berikan kepada kawan-kawan pengabdian, jangan hanya karena satu masalah, kawan-kawan pengabdian menjadi putus asa. Jangan hanya karena satu masalah nanti kawan-kawan mudah mulai Menyerah. capek, mending kita tidur aja nih di posko. Jangan sampai seperti itu. Masih ada kok program-program lainnya yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu, Via. Jadi intinya itu dibicarakan terlebih Ya, dahulu ya benar Bang banget ya. nih. Biar kita tuh tahu permasalahannya di mana dan bisa menyelesaikan saat itu juga, Itu mencari jalan poinnya. keluarnya gitu ya Itu Bang poinnya, ya. Via. Oke Bang, mungkin biar nggak tegang-tegang banget nih ya Bang ya. Alfia mau bertanya nih Bang ke Abang, mungkin dijawab cepet aja ya Bang Boleh. ya. Nah, sebelumnya ini nih Bang, Mahardika itu menurut Abang itu pengabdian atau perjuangan nih Bang sebelumnya itu tuh Bang? Perjuangan, Via. Perjuangan berarti ya Bang ya, yang dimana berarti Abang dan tim yang lain tuh berjuang Berjuang berarti banget nih, berjuang Via. di berjuang untuk mengabdi di masyarakat Iya, gitu ya Bang. benar sekali. Mungkin terus nih ya Bang, Via sedikit penasaran, Abang tuh lebih deg-degan orasi di depan masyarakat atau orasi di depan kepala desa, kepala Perangkat- desa, terus Perangkat negari. dibanding di tempat kuliah gitu tuh Bang. Lebih deg-degan itu sih di dekat perangkat desa, perangkat nagari, mungkin ini mama tadi yang aku bilang. Itu sih Via. Jadi vibes-nya lebih beda gitu kan. Kalau orasi mungkin itu yang nonton cuma kalangan mahasiswa. Melainkan kalau misalnya ini itu yang nonton ada kepala dinas kesehatan, sosial dan segala macam tadi. Dan juga ada nenek mamanya, ada perangkat yang dipandang. Jadi beda vibes gitu, Via. Oke. Oh, jadi vibes-nya beda gitu ya Bang ya. Nah Bang, Abang nih lebih kan di banyaknya tim-tim Abang tuh ya yang kemarin Mahardika tuh, Abang nih lebih suka tim yang cuek atau yang baperan gitu nih Bang saat kegiatan itu tuh. Aku lebih suka item baperan, Via. Boleh tahu kenapa nih Bang? Oke, kalau baperan itu menurut aku konteksnya bukan hanya negatif. Iya Bang. Tapi lebih ke ada positifnya. Contohnya menangis kan itu tuh baperan. Nah, kalau baperan itu tuh kita bisa membawakan diri kita sendiri untuk mendekatkan kepada si orang tersebut. Kalau sikap dia cuek, malahan kita yang lebih sulit, Via. Iya, sulit Beda. untuk mendekati. Jadi kita susah menebak. Kalau baperan kan kita bisa nebak nih. Oh, yang si orang nih dia orangnya paibo hati kalau bahasa Minangnya. Jadi kita bisa mendekatkan diri dengan perlahan mungkin begitu, Via. Nah kan Mahardika yang 2026 ini kan sangat bermakna banget ya Bang untuk Abang. Bermakna banget. Ada nggak sih satu kata untuk teman-teman Mahardika Abang nih yang kemarin tim-tim kemarin nih Bang? Mungkin boleh disampaikan. Satu kata ya, Via. Iya. Berani, Via. Berani ya, berarti mereka tuh berani untuk mencoba, berani untuk segala hal ya Iya, Bang. berani Ya, untuk dan mencoba hal-hal berisiko. baru. Benar banget. Mungkin dari Via nih Bang, kalau disuruh mengulang satu hari nih Bang, hari apa yang bakalan kayak Abang ulang lagi untuk pengabdian di Mahardika sebelumnya nih Bang? Ini sebenarnya bikin sedih, Via. Nah, boleh diceritain tuh Bang. Itu lebih ke hari pertama. Yang mana pas hari pertama tuh kan kita dibagi ke 7 jorong. Iya. Kebetulan aku masuk ke jorong Pulau Karam. Sedih sih ceritainnya. Boleh tuh Bang. Dimana kala itu kami masuk, awalnya kami dari Padang itu dengan bus, diiringi oleh bapak dari kepolisian untuk sampai ke daerah. Sampai daerah kami dibagi menjadi 3 jorong kan. Nah di sana kami dibawa nih pakai mobil pickup, bukan pickup mobil yang punya bak belakangnya. Nah alhamdulillah dari Pak Jorongnya dan masyarakat situ support kami. Nah kami pergi awalnya satu mobil, jalan di sana Via, itu kalau hujan kita nggak bisa lewat. Tapi dengan beraninya tadi, kami yakinkan Pak Jorong, Pak, apapun kondisinya, apapun rintangannya kami akan berjalan. Pak Jorongnya CC melihat semangat kami yang seperti itu,
digasnya mobil. Sampai di tengah-tengah hujan lebat Via. Mobil yang awalnya mendaki itu turun lagi. Udah 7 kali mendaki dia turun lagi. Sampai mobilnya udah kami dorong segala macam sampai jam 12 malam kami masih di sana di hutan. Alhamdulillahnya pemuda-pemuda Pulau Karam tadi dia datang nih bareng-bareng pulang liburan dari tahun baru. Sebanyak 12 motor. Motor trail. Nah, karena dia kenal sama Pak Jorongnya dan dia konfirmasi kami mau kemana dan pas nih mau ke Pulau Karam, nggak tahu kenapa atau mungkin masyarakatnya emang baik banget, kami dibantu Via. Kami dibantu sama-sama dinaikin lah dari mobil tadi ke motor, jadi kami naik motor, beberapa orang naik motor, mungkin hanya tinggal 5 orang yang di mobil, nunggu mobil berikutnya. Nunggu mobil. Ya, Nunggu jemputan mobil berikutnya lewat, gitu ya, bukan ya. jemputan sih, Oh, mobil mobil lewat. lewat. Siapa Berarti tahu ada orang lewat. iya. Alhamdulillahnya ada orang lewat ya. Kami numpang lah di sana. Ternyata orang tersebut nggak satu jorong sama kami, dia pisah jalan nih. Ya udah kami berhenti di rumah warga. Nah, hujan masih deras, kami nunggu di sana di rumah warga sampai jam 1-an. Jam 1 baru mobil kami tadi naik. Mobil yang mati tadi naik. Terus kami naik lagi nih ke mobil teman-teman kami yang sekitar yang udah dulu tadi yang pakai motor udah duluan nih ke posko. Posko. Udah nyampe di posko. Tapi kawan-kawan tersebut udah ada jatuh dari motor, ada yang luka-luka karena jalannya licin segala macam. Dan yang kami ikut ke mobil yang baru lewat, yang udah apa tadi kan udah nyala. Nah, karena cuacanya masih hujan, kan masih licin nih. Iya, Bang. Lucunya adalah kami juga sempat nih mati lagi mobilnya. Nah, kami dorong, belum juga mau sampai udah jatuh, bangun lagi. Kayak lirik lagu jatuh bangun jadinya Via. Jatuh bangun ya Bang jadinya. Terus udah nggak kuat mungkin mobil ini, matilah di tengah-tengah hutan Via. Kami tunggu kedinginan, pakai selimut yang cuma bawa sarung, terus juga jaket yang dililitin ke tubuh, sampai sekitar jam 2:30 kami masih di hutan. Nah, terus alhamdulillahnya mungkin pemuda nih ingat nih atau gimana, dia balik lagi nih ke kami untuk jemput kami yang sekitar 5 orang lagi. Jadinya kami yang jam 2:30 masih udah di hutan dijemput lagi sama masyarakat ataupun pemuda untuk kembali ke posko. Serunya di situ. Gimana kita menghadapi jalan yang memang tidak bisa dilewati, gimana kita dorong mobil sama-sama di pendakian, jatuh dari motor, bangun dari motor, terus juga yang cewek-cewek juga ada jatuh dari motor gitu kan. Serunya di situ. Jadi itu satu momen yang memang nggak bisa dilupakan. Bahkan mau ngulang lagi tapi takut sakitnya. Sakit, ya. Enak ngulangnya, tapi nggak enak di waktu jatuh dari motor. Nah, bagian-bagian itu yang memang kayak, pengen pulang kampung lagi deh. Kayak gitu, Via. Berarti bagian kebersamaannya itu pas di hari pertama Hari udah pertama mulai banget. Ya, Bang, ya. Iya. Dan antusias dari masyarakatnya juga cukup besar ya Bang ya. Besar banget, Via. Mungkin nih Bang, terakhir dari Via nih Bang, apa pesan untuk mahasiswa, terutama mahasiswa Universitas Andalas nih Bang, yang dimana mereka tuh pengen gitu ikut dalam pengabdian, tapi mereka tuh masih nggak percaya diri gitu dengan skill, dengan kemampuan yang mereka punya. Nah dari Abang sendiri nih ada nggak sih tips dan motivasi agar mereka tuh bisa ikut dan menyemangati mereka lah Bang gitu. Oke. Kalau menurut Dava pribadi ya, Via ya. Tidak ada sejatinya orang yang tidak memiliki skill untuk mengabdi, untuk melakukan pengabdian. Setiap orang memiliki skill untuk mengabdi kepada dirinya sendiri ataupun keluarganya. Itu udah merupakan basic skill yang mana itu tuh diperlukan di pengabdian. Nantilah kita kaji untuk mengabdi kepada masyarakat. Yang perlu kita kaji sekarang adalah mengabdi kepada diri sendiri terlebih dahulu. Nah, jikalau itu udah ada dan diterapkan dengan baik, otomatis nantinya kita akan memiliki basic skill juga lah untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, intinya yang perlu aku bilang tadi dari satu kata yang aku bilang sebelumnya, Via. Berani. Berani untuk mencoba, berani untuk memulai hal baru, dan berani untuk tampil di masyarakat. Nah, 3 poin tersebut penting. 3 poin tersebut adalah awal untuk memulai pengabdian. Berani untuk mencoba. Kita coba nih,
masuk pengabdian. Kita kaji dulu nih, apa sih niat kita untuk masuk ke pengabdian? Nah, dari niat tadi, dari tujuan tadi, kita bisa menilai nih, nanti pengabdian kita mengarah kemana. Berani untuk mencoba, berani untuk memulai hal-hal baru. Kalau yang kita bahas tadi adalah orang untuk takut untuk Iya, melakukan takut. pengabdian, itu merupakan awal poin terpenting bagi dia. Kita harus berani dulu nih, mencoba hal-hal baru dalam melakukan pengabdian nanti. Baik hal baru dalam segi jalannya mungkin yang belum ada di perkotaan, hal baru dari segi diskusinya tadi yang biasa kita dengan masyarakat nantinya biasa kita dengan mahasiswa nantinya dengan masyarakat. Jadi banyak hal-hal baru yang harus kita berani mencobanya. Yang selanjutnya mungkin yang bisa aku sampaikan adalah jangan takut untuk mencoba. Biasanya untuk melakukan pengabdian ini orang-orang pada takut untuk mencoba karena takut gagal, Via. Iya, benar Bang. Padahal kalau kita belum mencoba gimana kita mengkaji Kita mau gagalnya tahu gitu kan. gagalnya gitu ya. Siapa tahu berhasil gitu Iya, kan. betul. Jadi intinya yang paling penting dalam pengabdian adalah berani. Itu sih Via yang dapat aku tanamkan kepada teman-teman yang nantinya akan ikut pengabdian. Mungkin terima kasih banyak kepada Bang Dava Ilham Pratama ya Bang, Iya. atas cerita dan inspirasinya. Sangat memotivasi banget nih untuk teman-teman yang nantinya bakalan turun langsung mungkin ikut pengabdian Mahardika atau pengabdian lain sebagainya gitu nah Bang. Ada nggak sih Bang pesan dan kesan untuk Mahardika dan teman-teman yang bakalan ikut pengabdian nantinya nih Bang, mungkin terakhir. Oke, mungkin ada sedikit sih dari aku, Via. Bagi teman-teman nantinya yang ingin ikut pengabdian, aku ingin berpesan kepada teman-teman, jangan takut untuk mengambil langkah. Jangan hanya standby di tempat. Banyak cara untuk berpindah dari tempat tersebut. Bisa berlari, melangkah, ataupun melompat. Jadi, berani untuk mengambil langkah tersebut, kawan-kawan. Terus juga kepada teman-teman nanti yang ikut di pengabdian, tanamkan kepada diri kawan-kawan bahwasanya kawan-kawan ingin pengabdian itu adalah ingin pengabdian. Jangan ada niatan dari kawan-kawan untuk melakukan hal-hal lain, contohnya FOMO, atau mungkin ikut-ikut teman, atau cuma gaya-gayaan untuk posting di story. Jangan sampai hal-hal tersebut tertanam di benak kawan-kawan. Tanamkan di niat kawan-kawan bahwasanya pengabdian itu adalah berguna untuk masyarakat, berguna bagi daerah-daerah yang kawan-kawan abdi nantinya. Sehingga niat-niat baik dari kawan-kawan dapat terselenggara dengan baik nantinya di daerah tersebut. Apabila ada masalah-masalah seperti yang kita nyatakan tersebut sebelumnya, diskusikan dengan teman-teman satu pemikiran. Diskusikan dengan teman-teman satu perjuangan. Contohnya, teman-teman volunteer bagi teman-teman. Rajin-rajinlah berbaur di masyarakat. Senyum, sapa, dan sopan santun itu adalah basic yang paling penting di dalam pengabdian. Dan juga mengabdi bukan tentang berkorban. Mengabdi adalah perjuangan, Via. Mungkin sekian. Semoga kawan-kawan di pengabdian nantinya dapat menyelesaikan pengabdiannya dengan baik dan semoga masih makin banyak orang-orang yang berminat atau berniat untuk mengabdi kepada masyarakat, Via. Mungkin kita akhiri ya teman-teman semuanya. Buat teman-teman jangan lupa terus pantengin podcast Social Voice. Aku Alfia Zahra selaku moderator di podcast kali ini pamit undur diri bersama Bang Dava mungkin ya. Karena tadi aku buka dengan salam, mungkin aku akhiri juga dengan salam. Sekian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.